Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Nur Aisyah dari kelas Komputerisasi Akuntansi 2A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai basis data, mulai dari primary key, forage key, file, record, karakter, dan item data. Apa sih yang dimaksud dengan basis data? Nah, jadi basis data ini merupakan kumpulan data yang terstruktur dan tersimpan secara sistematis di dalam komputer. Apa sih yang dimaksud dengan primary key? Primary key ini adalah sebuah kolom atau kombinasi kolom dalam tabel basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris data secara unik. Jadi, primary key ini memiliki sifat yang unik. Lalu, apa yang dimaksud dengan forage key? Nah, forage key ini adalah kolom atau kumpulan kolom di dalam tabel yang merujuk pada kunci utama atau biasa disebut dengan primary key di tabel lain. Lalu, apa yang dimaksud dengan file dan record? Nah, jadi file ini adalah sebuah kolom dalam tabel yang menyimpan data dari satu jenis tertentu. Sedangkan record adalah kumpulan informasi yang terstruktur terkait suatu entitas atau objek. Lalu, apa sih yang dimaksud karakter dan item data di dalam basis data? Nah, untuk karakter ini merupakan simbol yang digunakan untuk mempresentasikan data seperti huruf, angka, dan simbol. Sedangkan item data ini merupakan unit terkecil dari informasi yang disimpan dan diorganisasikan dalam sebuah database. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari primary key, forage key, file, record, karakter, dan item data, kita cari tahu di dalam tabel basis data yuk. Untuk tabel yang pertama yaitu ada tabel transaksi penjualan barang dari PT Jurnal Kaya. Untuk yang pertama yaitu ada ID pesanan. ID pesanan ini termasuk primary key karena setiap ID pesanan ini memiliki karakter unik untuk mengidentifikasi pesanan penjualan setiap vendor. Yang kedua yaitu ada ID vendor. Nah, ID vendor ini termasuk ke dalam forage key. Kenapa? Karena dapat menghubungkan data penjualan atau data pesanan dengan informasi detail vendor. Lalu kita cari filenya. Nah, filenya itu adalah nama-nama kolom yang mewakili jenis pada setiap data, seperti ID pesanan, ID vendor, nama vendor, total penjualan, pembayaran, dan saldo akhir. Lalu kita cari item data. Item data ini setiap sel, contohnya kita ambil di PO19. PO19 ini merupakan item record ke-9 dari ID pesanan. Terus kita cari karakternya. Nah, contohnya kita ambil di A010. Karakternya itu terdiri dari A010. Jadi cuman ada 4 karakter. Untuk tabel yang kedua yaitu ada tabel transaksi pembelian barang dari PT Jurnal Kaya. Pertama itu ada nomor ref. Nomor ref ini termasuk ke dalam primary key karena setiap nomor ref ini terlihat unik untuk setiap transaksi pembelian barang sehingga dapat mengidentifikasi setiap baris atau record. Lalu ada ID vendor. ID vendor ini termasuk ke dalam forage key karena dapat menghubungkan detail pembelian dengan informasi lebih lanjut. Lalu untuk record kita ambil contoh di pada tanggal 1 bulan Januari 2024 0007 vendor 4, nama pemasoknya Sukses Sejahtera, total pembeliannya 2.400.000. Nah, itu tuh termasuk ke dalam record. Lalu kita cari filenya. Filenya ini adalah nama-nama kolom yang mewakili jenis pada setiap data. Jadi filenya itu ada tanggal, nomor ref, ID vendor, pemasok, total pembelian, dan saldo. Buat item datanya kita ambil di tanggal 30 bulan 1 2024. Itu tuh termasuk ke dalam item data atau record ke-9 dari tanggal. Untuk karakternya kita ambil contoh di Sinarmas. Jadi ada karakter S, I, N, A, R, spasinya jangan lupa dihitung juga, M, A, S. Jadi ada 9 karakter.
Lalu untuk tabel yang ketiga yaitu ada tabel laporan penerimaan kas pada PT Jurnal Kaya. Nah, yang pertama yaitu ada keterangan. Nah, keterangan ini termasuk ke dalam forage key. Untuk invoice itu termasuk ke dalam primary key karena terlihat unik. Lalu untuk recordnya kita ambil contoh pada tanggal 2 Januari, penjualan tunai 12345 2 juta dan 2 juta itu tuh termasuk ke dalam record itu yang berderet. Lalu ada item datanya kita ambil contoh pada tanggal 14. Nah, tanggal 14 ini termasuk ke dalam record ke-8 dari tanggal. Untuk karakternya kita ambil contoh pada penjualan yaitu Rp 2 juta. Nah, karakternya itu ada R P titik 2 titik 000 titik 000. Jadi ada 12 karakter. Untuk file pada transaksi penerimaan kas itu ada di nama-nama kolomnya kayak tanggal, keterangan, invoice. Untuk di tabel debit ada kas, potongan penjualan. Lalu untuk di tabel kredit ada piutang, penjualan, dan akun lain. Itu semua termasuk ke dalam file. Untuk tabel yang keempat itu ada laporan pengeluaran kas dari PT Jurnal Kaya. Untuk keterangannya sama kayak tadi yang penerimaan ya, masuk ke dalam forage key. Untuk invoice-nya itu masuk ke primary key. Untuk recordnya kita ambil contoh pada tanggal 6 Januari, pembelian tunai 3465 Rp250.000 Rp250.000 itu tuh termasuk ke dalam record. Untuk item datanya kita ambil contoh pada tanggal 17 Januari. Itu tuh termasuk ke dalam record ke-9 dari tabel tanggal. Untuk karakternya kita ambil contoh di tabel kredit pada tabel kas yang Rp800.000. Itu tuh karakternya terdiri dari R P titik 800 titik 000. Jadi untuk karakternya itu terdiri dari 10 karakter. Untuk yang kelima yaitu ada tabel laporan persediaan barang dari PT Jurnal Kaya. Untuk nomornya ini termasuk ke dalam primary key. Untuk recordnya kita ambil di contoh nomor 1, kodenya A123, nama barangnya sikat gigi dan jumlahnya 34. Lalu untuk item datanya kita ambil contoh di nomor 4. Itu tuh termasuk ke dalam record ke-4 pada nomor. Untuk karakternya kita ambil contoh di C234. Jadi karakternya ada C, 2, 3, 4. Jadi cuman ada 4 karakter. Nah, untuk filenya itu tuh semua nama-nama kolom yang mewakili jenis pada setiap data. Jadi pada data ini filenya kita ambil di nomor, kode, nama barang, dan jumlah. Untuk forage key-nya di sini tidak ada karena tidak ada yang menghubungkan detail pembelian dengan informasi lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.